Bagaimana dengan anak yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu ba'd. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada malam hari ini pukul 8 malam, kembali pada hari Rabu ya. Ya, tidak di hari Kamis lagi atau hari menjelang pagi lagi seperti waktu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah kembali menjalani hari-hari biasa dan sedih juga kita sudah ditinggal oleh bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan lagi ke bulan Ramadan tahun depan, ya amin. Dan Ustadz yang masuk acara ini yaitu live interaktif Jalan Lurus, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala sudah bersama kita, sudah membersamai kita. Dalam bulan nanti kita sapa ya. Dan perlu kami beritahukan bahwa sedikit tentang dua hal. Pertama adalah untuk menghubungi acara ini bisa ada dua line. Pertama di 021 212 32 333. Ya, kode telepon Jakarta ya, 021 32 021 212 32 333. Nah, satu lagi WhatsApp call di 0821 baik. Siapa kalah? 0821 7000 6087. Nah, sehal insyaallah lebih mudah, lebih murah dan tinggal dicari posisi teleponnya yang sinyalnya bagus di dekat rumahnya ya. Barakallahu fikum. Dan satu lagi pengumuman bagi mereka yang ingin tahu dakwah bersama Fatwa TV, kami telah menyediakan nomor rekeningnya tuh ya. Nanti insyaallah nanti ada di layar begitu ya. Dan tidak berpanjang lebar, kita akan saksikan, kita sapa Ustadz Roy-nya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Roy. Ustadz. wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan Ustadz. Gimana kabar antum Ustadz? Oke, sehat antum. Ana sehat. Bagaimana antum sehat dan keluarga terutama? Keluarga besar. Alhamdulillah, semua sehat alhamdulillah di sini. Barakallahu, alhamdulillah Ustadz, kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang tetap setia di program Jalan Lurus Fatwa TV, dan salah satu program yang diandalkan oleh kami untuk bertanya tentang permasalahan akidah di Fatwa TV ya Ustadz. Ya Ustadz, mau dong kita sedikit dikasih intermezzo, sedikit cerita kemana aja, apa saja ini, atau nasihat di awal Ustadz tentang Idul Fitri yang sudah kita lewati. Sekarang masuk di bulan Syawal. Nah, apa lagi yang kita harus, antum akan berikan nasihat atau peringatan untuk kami, insya Allah peringatan itu bermanfaat bagi kami semua. Tafadhol ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita dan juga kesehatan untuk menambah amal soleh yang merupakan bekal kita menuju Allah SWT. Dan baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan dengan berbagai kenangan indah di dalamnya. Iya. Dengan puasa Ramadan, salat tarawih, membaca Al-Quran, iktikaf dan lain-lain. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Dan kita berada di bulan Syawal, termasuk di antara yang didorong, disunahkan, disyariatkan untuk dilakukan di bulan Syawal ini. Dan ini menunjukkan bagaimana seorang Muslim melakukan ibadah bukan hanya ketika diwajibkan oleh Allah SWT, yaitu disunahkannya melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang disebutkan dalilnya di dalam Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari
di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama tentunya menunjukkan tentang disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang melakukan puasa Ramadan. Ya. Dan yang dimaksud dengan Ramadan adalah 1 bulan. Itu 1 Ramadan. 1 bulan penuh. Ya. Menunjukkan bahwa orang yang ingin mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka dia harus melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Kalau misalnya kemarin dia sudah sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau selama bulan Ramadan masih ada hari yang dia tinggalkan karena uzur, seperti karena sakit atau karena safar atau karena haid, maka untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis, dia harus sempurnakan terlebih dahulu. Artinya dia mengqadha supaya dikatakan telah melakukan puasa Ramadan. Karena Ramadan adalah 1 bulan penuh. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa selama bulan Ramadan atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka orang yang masih punya hutang, dia membayar terlebih dahulu hutang tersebut, yaitu hutang puasa. Kemudian ucapan beliau, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian mengikuti bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal menunjukkan bahwasanya pahalanya kalau dilakukan 6 hari puasa ini di bulan Syawal. Dan bulan Syawal bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Kalau dilakukan di luar bulan Syawal, seperti misalnya sudah masuk bulan Dzulqa'dah, dilakukan 6 hari tersebut di bulan Dzulqa'dah, maka tidak mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Atau sebagiannya, misalnya 3 hari di bulan Syawal, 3 hari di bulan Dzulqa'dah, maka tidak mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan ucapan beliau, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal," di sana ada hadis yang mengecualikan, yaitu tanggal 1 Syawal. Maka tanggal 1 Syawal diharamkan bagi seseorang untuk melakukan puasa di hari tersebut. Baik puasa yang wajib, mungkin puasa nadar, atau mengqadha. Demikian pula puasa sunnah seperti 6 hari di bulan Syawal. Ini dikecualikan. Jadi disunnahkan atau disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu setelah tanggal 1, yaitu tanggal 2 dan seterusnya. Dan ucapan beliau 6 hari di sini tidak diharuskan secara berurutan, hari ini kemudian besok lusa dan seterusnya, tidak. Yang penting 6 hari di bulan Syawal, baik secara berurutan maupun secara selang-seling. Ya. Maka orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah 1 bulan di bulan Ramadan akan mendapatkan sebagaimana disebutkan dalam hadis, kana ka siyamid dahr, dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Dan siapa di antara kita yang pernah melakukan puasa selama 12 bulan? Tapi dengan mengamalkan amalan ini, alhamdulillah 1 bulan tidak terasa, dengan ringannya kita lalui, ya, dan
secara bersama-sama, dan tidak terasa kita sudah menyelesaikan puasa yang wajib ini selama 1 bulan. Tinggal 6 hari. Kalau kita lakukan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka kita mendapatkan pahala berpuasa orang yang melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Bagaimana bisa demikian? Iya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya 1 bulan Ramadan yang kita lakukan dan melakukan puasa di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah SWT pahalanya, sehingga kita diberikan pahala orang yang berpuasa selama 10 bulan. 1 bulan menjadi 10 bulan. Karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 6 hari yang dilakukan oleh seseorang dilipat gandakan dikali 10 menjadi 60 hari, dan 60 hari adalah 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan, 12 bulan, dan inilah 1 tahun. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kana kasiyamid dahr, dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Masya Allah. Ini masih ada waktu ya kurang lebih setengah bulan, 12 hari. Maka barang siapa yang punya kemampuan, punya kesempatan, jangan kita menunda-nunda, segera ya sebisa mungkin kita laksanakan kebaikan ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Mungkin karena kesibukan, atau karena sakit, atau karena sebab yang lain, sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan sunnah yang satu ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan juga memberikan kemudahan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Insyaallah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz ya. Amin. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa menjalankan melakukan ketaatan berikutnya setelah kita melewati bulan Ramadan Ustaz ya. Karena dan itu penting buat kita ya Ustaz ya. Untuk itu mau tanya sedikit Ustaz. Apakah tanda-tandanya, gimana cara tanda-tandanya bahwa kita bisa lihat, tahu nggak kalau puasa Ramadan kita diterima gitu? Maksudnya ada manfaatnya di Ramadan. Apa ada Ustaz kira-kira yang petunjuknya Ustaz? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah SWT menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Kalau kita memang sudah berusaha seikhlas mungkin dalam melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita berusaha untuk sesuai dengan sunnah, mempelajari bagaimana supaya puasanya sesuai dengan sunnah, iktikafnya sesuai dengan sunnah, membaca Al-Qurannya sesuai dengan sunnah, dan kita berusaha untuk ikhlas, maka seseorang tentunya husnudzan kepada Allah SWT, berbaik sangka kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menerima amal ibadah seseorang. Dan tentunya husnudzan ini diikuti dengan doa. Dahulu para salaf setelah bulan Ramadan bukan hanya saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di hari yang pertama, di hari yang kedua, yang kebanyakan dari ucapan kita tersebut kadang hanya basa-basi dan kita tidak memahami maknanya, tidak menghayati isinya. Dahulu para salaf berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh selama 6 bulan. Ya, setelah bulan Ramadan meminta kepada Allah SWT semoga diterima. Jadi di hari-hari seperti ini, ya di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, mereka masih mengingat ya amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan Ramadan, dan mereka berdoa kepada Allah semoga diterima amalan tersebut. Kemudian tentunya di antara ciri, dan semoga ini adalah tanda alamat bahwasanya seorang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, adalah apabila setelah bulan Ramadan keadaan dia lebih baik daripada sebelum bulan Ramadan. Kalau sebelumnya baik, menjadi lebih baik. Kalau sebelumnya jelek, menjadi baik. Artinya, misalnya kalau sebelum Ramadan dia mungkin masih sering bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat berjamaah,
maka setelah bulan Ramadan dia semangat dan berusaha untuk menjaga sholat berjamaahnya. Kalau sebelum Ramadan seseorang mendapatkan dirinya memiliki akhlak yang jelek kepada keluarganya, perilaku yang tidak baik kepada tetangga, kemudian dia dapatkan setelah bulan Ramadan dia berubah menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang tua, maka semoga ini adalah tanda kebaikan. Semoga ini adalah tanda bahwasanya amal ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan ini adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengumpulkan antara husnudzan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dan istiqomah dalam melakukan amal saleh tersebut setelah bulan Ramadan. Nah, seperti itu Ustaz ya, alhamdulillah Ustaz, seperti itu. Jadi kita pemirsa semoga bisa dimonitor tadi ya, diperhatikan bahwa Ustaz Warai berpertanyaan seperti itu, jadi kita tetap harus menjaga istiqomah kita di seperti di layaknya seperti di bulan Ramadan walaupun Ramadan sudah lewat. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan sepertinya kita bisa mulai dari pertanyaan pertama datang dari ibu atau bapak ini. Tata di Jakarta Pusat, begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roy, izin bertanya Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan tim, katanya gitu. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah seorang muslim yang murtad selama beberapa tahun lalu kembali ke Islam, statusnya apakah mu'alaf? Dan apakah bisa menerima zakat dari kriteria mu'alaf? Tanda tanya. Jazakumullah khairan. ya, yang dimaksud dengan mu'alaf secara bahasa adalah orang yang misalnya dia adalah bukan seorang muslim, tapi dilihat di dalam dirinya ada kebaikan sehingga ketika diberikan dari harta zakat tersebut menjadikan dia semangat untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka inilah yang dimaksud dengan mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Dan orang-orang yang ditaklif, yang dilembutkan hatinya dengan cara seperti itu. Ditaklif ya. Inilah yang dimaksud. Nah, cuma sebagian saudara-saudara kita memaknai bahwa orang yang masuk ke dalam agama Islam ini dinamakan dengan mu'allaf. Padahal wallahu alam mu'allaf ini memiliki makna yang lebih khusus ya, sebagaimana dalam ayat itu orang yang dia asalnya adalah seorang di luar Islam, kemudian dia ditaklif hatinya, yaitu dilembutkan hatinya dengan diberikan harta supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jadi ini istilah yang dipakai oleh sebagian saudara kita. Mu'alaf artinya orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dan pertanyaannya, apakah orang yang dahulu Muslim kemudian dia murtad dalam waktu yang lama, kemudian setelah itu dia masuk ke dalam, apakah dia bisa dinamakan sebagai seorang mu'allaf? Ya. Kalau dari penjelasan yang tadi kita sebutkan, kalau yang dimaksud adalah mu'allaf yang mereka berhak untuk mendapatkan zakat, wallahu alam. Kalau keadaannya dia sudah sebagai seorang Muslim, ya, dan dia adalah orang yang kaya misalnya, tidak bukan sebagai orang yang miskin dan sudah kuat imannya misalnya, maka orang yang demikian tidak berhak untuk mendapatkan zakat ya. Tidak berhak untuk mendapatkan zakat meskipun dia pernah murtad. Tapi kalau sekarang dia sudah kuat keimanannya dan sudah menjadi orang kaya, maka ini bukan termasuk orang yang mendapatkan zakat. Jadi sekali lagi kita kembali kepada istilah yang ada dalam syariat kita. Apa itu maksud dengan mu'allaf? Apa itu mu'allaf? Jadi dalam
ayat yang berisi 8 orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Iya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu diperhatikan kembali ya bagaimana kondisi seseorang tersebut ya saya. Kalau bagaimana sudah ekonomi sudah kuat tentunya saja tidak dapat ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Seperti itu nasihatnya. Nah, Bapak Tata yang bertanya semoga bisa dipahami ya jawaban dari Ustaz Roy. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Tasha Ummu Hisham di Bandung, begini bunyinya. Oh, ini masih pertanyaan Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, ingin saya tanyakan, apakah wanita haid di saat Ramadan doanya juga mustajab? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, wanita yang haid di bulan Ramadan tentunya tidak seperti wanita yang lain. Mereka tidak berpuasa dan mereka tidak melakukan sholat. Dan doa yang mustajab asalnya sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Yeah. Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa, dan perintah di sini baik orang yang dalam keadaan suci maupun tidak dalam keadaan suci, wanita yang haid maupun wanita yang tidak haid, maka kita semuanya diperintahkan untuk berdoa. Dan Allah SWT mengatakan astajib lakum, niscaya aku akan mengijabahi doa kalian. Yeah. Sehingga wanita yang haid di bulan Ramadan tidak dilarang dia untuk berdoa. Yeah. Dan keadaan dia sebagai seorang wanita yang haid kemudian tidak menghalangi diijabahi doa. Karena Allah SWT secara umum mengatakan, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Cuma memang di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang dalam keadaan berpuasa ini doanya tidak ditolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang yang berbuka, dalam keadaan berbuka, ini juga termasuk doa yang mustajab. Cuma ini semua tidak menghalangi orang yang haid untuk berdoa, dan bukan berarti orang yang haid tidak dikabulkan doanya. Ya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Iya, jadi bukan berarti orang yang haid juga tidak dikabulkan doanya ya Ustaz ya. Bagaimana anak orang itu seperti itu, bagaimana kondisi orang tersebut, wanita tersebut ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya datang dari telepon. Kita coba sapa sekarang telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya, dari hamba Allah di Bekasi, silakan Pak Ustadz. disampaikan pertanyaannya. Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, saya pernah berniat memberikan hadiah pada adik kandung saya paling kecil untuk umroh. Ya. Sekarang alhamdulillah, walaupun dengan mungkin yang paling kecil bintang 3 lah gitu Pak Ustadz. Ibu di Bekasi. Ibu di Bekasi bisa bergeser cari sinyal yang lebih bagus sedikit, Bu. Badan Ibu bergeser sedikit. Nggak kedengaran ya? Iya, kurang ada putus-putus Ibu. Bergeser sedikit badan Ibu sehingga mendapatkan sinyal yang bagus. Jelas, mohon maaf. Apakah saya nggak jelas? Jelas, tapi ada yang putus tadi, yang penting kalimat Ibu ada yang putus sedikit. Diulang bisa, Bu? Iya. Setelah memberikan adik kandung untuk hadiah umroh, berikutnya apa lagi, Bu? Kemudian yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, kalau saya sekarang, kan kita artinya dari awal sudah sependapat dengan suami saya Pak Ustadz, artinya setuju. Tapi suami saya berpendapat gini, bagaimana kalau nunggu nanti rezeki yang untuk kita berdua gitu loh. Sedangkan saya pengen bagaimana gitu loh. Baiknya niat saya didahulu yang sudah niat ada rezeki mendingan saya berikan aja ke adik saya, atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh, maksudnya ini Ibu mau menunda ya? Suami Ibu maksudnya menunda pemberiannya ya, Bu ya?
Iya, nunggu katanya bareng-bareng aja. Oh gitu. Baik. Karena mumpung sudah ada, berikan niat saya ini gitu. Oh sudah benar. Maaf, ibu sama suami Ya. sudah umroh, sudah pernah umroh sebelumnya? Udah kesepakatan dari awal niat sudah kesepakatan, tapi bukan apa ya, pokoknya cuma niat, bukan kita nazar, bukan. Oh ya. Oh ya baiklah. Terima Alhamdulillah kasih. ada rezeki, hanya memang untuk setahun ini hanya bisa untuk adik saya dulu gitu. Alhamdulillah hampir setiap tahun memang kita udah sering pergi, cuman ini karena ada masalah, biarkan adik saya dulu. Oh ya. Baik Ibu, Nah, yang saya minta pendapat itu saja ya Pak Bu ya pertanyaannya itu saja. Ustadz, bener nih harus segera diberikan apa gimana gitu. Ya baik, itu saja ya Bu ya pertanyaannya. Iya Pak Ustadz. Baiklah, terima Iya, kasih. iya. Ditunggu jawabannya Bu ya. Syukur ya jazakillahu khair Pak Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu di Bekasi. Ustadz Roy, bagaimana? Apakah bisa dimonitor dengan jelas suaranya? Ya. Paham ya Pak Ustadz ya? Silakan Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya. Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaklah kalian bersegera kepada ampunan Rabbmu dan juga surganya. Dan Allah SWT mengatakan fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Sehingga Allah Ta'ala a'lam, kalau kita memang sudah memiliki niat dan sudah punya kemampuan untuk bersedekah dan memberikan hadiah kepada saudara kita dengan hadiah yang luar biasa, yaitu memudahkan dia untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan salat di Masjidil Haram. Tentunya ini adalah kebaikan yang jangan ditunda-tunda. Ya, dan selama kita masih sehat, ya masih dalam keadaan sedang senang-senangnya harta, kemudian kita infakkan, maka ini adalah sebaik-baik sedekah. Ya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita keluarkan kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hati kita ini sedang senang-senangnya dengan harta, tapi kita rela untuk kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah. Dan ingat dengan sabda Nabi SAW ketika beliau mengabarkan bahwa setiap hari turun 2 malaikat dan mendoakan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, semoga Allah SWT mengganti harta tersebut. Amin. Maka apa yang kita infakkan, insya Allah, apalagi ini adalah untuk saudara, dan selain pahala sedekah, kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Ya. Pahala sedekah sekaligus pahala silaturahim. Masya Allah. Jadi segera, dan sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Itu yang lebih utama. Allah Ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah. Sari'u maghfiratan wa Masya Allah. Jadi bersegera melakukan kebaikan ya. Saya termasuk bersedekah kepada adik kandung tadi untuk segera umroh gitu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah itu jawabannya. Semoga ibu yang bertanya tadi bisa paham ya Bu. Kata Ustaz Roy, segera aja gitu ya. Ya, berunding dengan baik-baik dengan suaminya supaya jangan berantem ya Bu. Kemudian Ustaz, ini ada telepon masuk lagi. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Abu Zidan di Tangerang Selatan ya. Iya betul. Silakan disampaikan pertanyaannya, suaranya lebih lantang lagi sedikit ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Begitu Ustaz. Jadi ibu Ana itu dapat tunjangan kematian. Jadi kematian bapak Ana itu udah lama, sebetulnya tahun 2001. Berarti 23 tahun yang lalu. Nah, setelah itu ibu Ana itu tahun 2014
2004-nya menikah lagi 2015 dan meninggal di suami kedua itu di tahun 2006. 2010. Nah, setelah itu Ana dikasih tahu sama saudara bahwa pensiunan jandanya itu udah nggak hak lagi. Nah, Ana ngabarin waktu itu ke ibu Ana, bapak ini udah bukan haknya lagi. Tapi ibu Ana cuma menanggapi ya. Nah, itu jadi harusnya di-cut gitu. Ngabarin ke pihak Maspen ya. Tapi sampai sekarang ibu Ana ini masih nerima. Nah, yang pertama gimana minta nasihat gimana uangnya itu sebetulnya sudah tidak hak dan menjadi hal yang tidak boleh gitu. Terus keduanya baiknya gimana gitu, apakah anak harus laporan ke Taspen tapi nanti ada masalah dengan ibu Ana gitu. Tirja gitu. Cuman ingin nasihat aja. Ya kalau heran. Sebentar Abu Zidan. Sebentar kami tanyakan ke Ustaz Roy dulu. Apakah sudah jelas suara antum? Bagaimana Ustaz? Apakah sudah jelas atau belum atau perlu diulang? Iya. Ya, yang Anda pahami, jadi sebenarnya ibu sudah nggak berhak, tapi sampai sekarang uangnya masih mengalir. Iya betul, masih menerima si tunjangan itu. Tapi aku udah ngasih tahu cuma. Ya. Baik. Baik, bisa dipahami ya Ustaz ya pertanyaannya Ustaz ya? Ya. Baik. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Abu Zidan. Jazakallah khairan. Baik, tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Kita sebagai seorang muslim tentunya di dalam masalah harta ini berhati-hati karena kelak masalah harta ini termasuk yang akan ditanyakan di hari kiamat. Akan ditanyakan sebagaimana disebutkan dalam hadis la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Termasuk di antaranya adalah an malihi. Ditanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Dari pertanyaan tadi kita mengetahui bahasanya sebenarnya hak untuk sang ibu ini sudah terputus sejak lama dan sampai sekarang masih mengalir. Maka dalam keadaan demikian wallahu alam, untuk kehati-hatiannya dan keselamatan kita tentunya di dunia maupun di akhirat, kita mendatangi pihak yang berwenang dan pihak yang mengeluarkan uang tersebut, kemudian kita sampaikan secara terus terang ya dan apa adanya, kemudian yang menjadi keputusan dari mereka maka kita ikuti. Misalnya mereka mengatakan dihalalkan, ya sudah alhamdulillah. Kalau memang dihalalkan dan kemudian diputus, maka alhamdulillah. Tapi kalau mereka mengatakan misalnya di sana ada sesuatu yang harus dikembalikan, maka wallahu alam kita mengembalikan yang demikian karena memang itu adalah hak mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu jawaban dari antum. Semoga Abu Zidan di Tangerang Selatan bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Roy ya. Dan ini sudah masuk lagi telepon. Kami himbau sedikit bagi penelpon yang menelpon ke Fatwa TV, mohon dicari sinyal teleponnya itu yang bagus gitu ya, jadi suaranya supaya tidak terputus-putus ya. Coba kita angkat sekarang telepon berikut dari Abu Musa di Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Masya Allah, Abu Musa ini lantang, bagus sekali suaranya. Agak jangan terlalu cepat ya bicaranya supaya kita nggak putus-putus suaranya. Silakan disampaikan pertanyaannya Abu Musa. Oh iya, Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Afan, suaranya agak mantul ya. Iya, lanjut. Afan, begini Ustaz. Jadi istri Ana itu berpendapat niqab itu sunnah. Tapi apakah boleh dibuka
apakah boleh dibuka di depan keluarga suami yang juga terdapat ipar laki-laki? Itu gimana ya, Ustaz? Itu saja pertanyaannya? Itu saja? Iya. Ya itu aja, baik. Ustaz. Di depan keluarga laki-laki yang di dalamnya ada ipar gitu ya? Nikopnya. Iya, Ya, ada baik. ipar laki-laki juga. Ya baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa Fathia Bu Dengan Musa. alasan Ya. ingin lebih berbaur gitu. Taib. Itu saja pertanyaannya ya. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Roy. Iya. Taib. Syukron, Ustaz. Ya, Afwan, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustadz jawabannya. Pertama, kita tahu semuanya bahwa permasalahan ini adalah termasuk ijtihadiyah di kalangan para ulama. Mereka berselisih pendapat apakah memakai niqab bagi seorang wanita ini adalah sebuah kewajiban atau itu adalah sesuatu yang merupakan sunnah. Ya. Maka dalam hal ini seorang wanita hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT. Kalau memang dia bisa menguatkan salah satu di antara dua pendapat, maka dia menguatkan dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu, atau karena takut, atau karena tidak enak. Kemudian dia mengatakan yang lebih kuat menurut saya adalah sunnah, bukan karena berdasarkan dalil, tapi karena tidak enak atau karena takut. Nah, ini yang kita ingatkan adalah seorang wanita kalau memang dia memilih salah satu di antara dua pendapat ini, memilih dengan dalil. Ya. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Ini yang perlu kita sampaikan. Tapi kemudian yang kedua, seandainya memang setelah dia melihat dalil dan dia lebih condong bahwa memakai niqab ini adalah sesuatu yang sunnah, seandainya dia membuka wajahnya dan tidak memakai cadar, maka tidak berdosa. Ya. Karena dia telah mengamalkan sesuatu yang menurut dia itu adalah rajih. Dan ucapan sunnah berarti yang afdal adalah seseorang menutup wajahnya. Yang afdal adalah seorang menutup wajahnya. Dan dahulu para salaf ketika mereka mengetahui bahwa sebuah perkara ini adalah sunnah, mereka bersemangat untuk mengamalkannya. Ya. Jadi kalau memang seorang wanita dia tahu ini adalah sunnah, harusnya yang ada dalam dirinya adalah semangat untuk menutup wajah. Ya. Sebagaimana para salaf dahulu kalau tahu amal soleh itu adalah sunnah, maka dia bersemangat untuk melakukannya. Ini jangan sampai seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita. Ketika dia tahu itu adalah sunnah, justru menjadi alasan dia untuk meninggalkan. Nah. Kan dia hanya sunnah katanya. Ini kan cuma dianjurkan saja. Sehingga ketika dia tahu itu adalah sunnah, justru malah semakin dia tinggalkan. Tidak. Yang dulu para salaf, ketika tahu itu adalah sunnah, mereka semangat untuk mengamalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentunya ketika dia berpendapat bahwa itu adalah hanya dianjurkan, tidak sampai kepada kewajiban, kemudian dia buka, maka ini tidak sampai kepada dosa. Cuma yang perlu kita sampaikan, kalau memang itu adalah asalnya tidak berdosa karena dia berpendapat itu adalah sunnah, ada satu keadaan di mana dikhawatirkan terjadi fitnah. Ya. Ya, seorang mungkin kakak ipar atau adik ipar, tapi dikhawatirkan terjadi fitnah ketika dia melihat wajah kita. Mungkin ketahui dia adalah seorang yang fasik misalnya. Ya. Hingga meskipun pada asalnya adalah dia tidak berdosa ketika membuka wajahnya, tapi ketika di depannya adalah seorang yang fasik, dikhawatirkan terjadi fitnah, maka dalam keadaan demikian seorang wanita menutup wajahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya, begitu Ustaz ya. Jadi kembali lagi ya Ustaz ya, jangan sampai mentang-mentang sunnah terus dengan mudah dia berlepas dari aturan tersebut ya. Dan ini sudah ada telepon masuk lagi dari Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ibu. Mau bertanya Ustadz Iya. tentang bacaan i'tidal, apakah boleh dibaca berulang-ulang sebagaimana halnya bacaan ruku atau sujud yang bisa dibaca berulang-ulang, ataukah cukup sekali saja Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Pertanyaan kedua. Oh ya, pertanyaan kedua ya. Kotoran yang ada di kuku, Aturan apa Bu? Halo? boleh dua pertanyaan Pak? Boleh. Yang kedua apa? Silakan. Apakah kotoran yang ada di kuku yang agak panjang sedikit bisa menghalangi masuknya air wudhu yang menyebabkan wudhu tidak sah Ustadz? Oh ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustadz, pertanyaan pertama, bacaan i'tidal itu apakah boleh diulang-ulang seperti bacaan ruku? Kemudian yang kedua, kotoran di kuku yang menghalangi wudhu, apakah itu bisa membuat wudhu tidak sah atau bagaimana? Tafadhol Ustadz. Iya, untuk yang pertama tentang bacaan i'tidal, maka cukup dibaca sekali. Sekali, ya. Cukup dibaca sekali, dan apabila seorang menjadi imam, maka dia harus memperhatikan dirinya dan tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama ketika i'tidal. Ini sesuai dengan bacaan yang dia baca, karena bacaan i'tidal ini juga ada yang pendek, ada yang agak panjang. Yeah. Seorang imam atau seorang yang sholat terkadang baca yang pendek, terkadang baca yang panjang. Kemudian makmum, bagaimana seandainya dia di belakang sementara imam misalnya dia membaca bacaan yang agak panjang dari bacaan i'tidal, maka makmum membaca sekali saja. Kalau memang dia membaca yang pendek, ya mengatakan Rabbana walakal hamd, sementara imam dia membaca bacanya agak panjang sehingga di sana ada jeda, ada waktu sedikit. Apakah dia mengulang-ulang dan mengatakan Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd? Jawabannya tidak. Yeah. Cukup dia membaca sekali saja dan setelahnya dia diam. Yeah. Ya, tunggu sebentar karena biasanya imam juga tidak terlalu lama ketika ber'i'tidal. Wallahu taala a'lam. Ya, seperti Adapun yang kedua tentang masalah kotoran di kuku. ada di kuku, kalau yang dimaksud adalah kotoran yang ada di dalam kuku, ya seperti misalnya kayak yang berwarna hitam, debu dan seterusnya, maka ini tidak menghalangi. Ya, alhamdulillah. Tidak menghalangi Ya. Air wudhu dan tidak masalah. Ya, begitu. Alhamdulillah. Tapi kita tahu bahwasanya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah menjaga sunat fitrah, di antaranya adalah memotong kuku. Ya. Dan kita biarkan lebih dari 40 hari. Ya. Ya, adapun kotoran misalnya kutek ya. Ya. Ya, Pak, kutek. Ya, apa namanya? Ya, seperti itu. Yang untuk mewarnai kulit. Kuteks. Iya, yang mewarnai kuku. Kalau memang itu adalah berupa cat ya, maka ini harus dihilangkan karena ini yang menghalangi air wudhu. Ya. Ini yang harus dihilangkan. Adapun kotoran yang ada dalam kuku, maka ini tidak termasuk yang menghalangi air wudhu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Wah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu ya. Ibu Yanti di Sumatera Barat ya bisa paham ya. Jadi bacaan i'tidal itu cuma satu kali, kemudian kotoran di kuku tidak menghalangi untuk sahnya wudhu. Kalau menghalangi sahnya wudhu, kasihan orang-orang yang di bengkel tuh kena oli itu hitam-hitam soal kukunya kan. Kasihan mereka, masa nggak sah salat, kasihan. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian pertanyaan berikut datang dari penelpon yang baru datang. Coba kita sapa Bapak Fahri di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika kita ingin
jika ada masjid yang halamannya ada kuburan, apakah kita boleh melakukan? Bisa diulang Bapak Fahri, coba cari sinyalnya yang lebih bagus, bergeser Bapak posisinya. Apa aja masjid yang apa tadi? Afwan, izin bertanya, bolehkah kita sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan? Oh ya, baik. Itu ya. Itu saja pertanyaannya atau ada lagi? Sudah. Di halamannya di dalam dipagerin, di dalam pagar atau di luar pagar Bapak? Masih di kayak halaman pagar gitu. Di dalam pagar masjid. Iya, Ya. masih nggak pakai masjid. Baik. Terima kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Ditunggu jawabannya ya, Bapak Fahri. Insya Allah dijawab. Ya, Pak. Ya. Baik, bagaimana Ustadz, bisa dimonitor Ustadz ya jawabannya saya ini ya pertanyaan. Silakan tafadhol Ustadz ya. Barakallahu fiik. Membangun atau menguburkan seseorang di area masjid ini sesuatu yang dilarang ya di dalam agama kita. Iya. Jadi asalnya itu dipisahkan antara masjid dengan kuburan. Iya. Di kuburan ada area tersendiri dan masjid itu ada area tersendiri. Iya. Jangan kita membangun masjid di atas kuburan dan jangan pula kita memasukkan kuburan di dalam masjid atau di area masjid. Iya. Ini asalnya demikian. Dan ini semua adalah untuk menutup seluruh celah yang bisa menjadikan seseorang hulu berlebihan terhadap orang-orang yang meninggal dunia, khususnya orang-orang yang soleh. Ya. Karena kesyirikan yang terjadi di dunia ini pertama kali sebabnya adalah karena hulu berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh. Ya. Nah, membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh atau memasukkan kuburan orang yang soleh di dalam masjid atau di halaman masjid ini termasuk di antara bentuk berlebihan ya terhadap orang-orang soleh tersebut. Lalu bagaimana dengan kita yang ingin sholat di masjid tersebut? Setelah kita mengetahui bahwa menguburkan di area masjid atau dalam masjid adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, apa hukum melakukan sholat di dalamnya? Sebagian guru kami seperti Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwasanya sah saja orang melakukan sholat di masjid tersebut karena larangan di sini adalah bukan lidzatihi, ya larangan untuk sholat menghadap kuburan ini bukan karena zatnya, tetapi karena ada hikmah yang di luar itu, yaitu supaya tidak terjadi hulu. Ya. Sehingga kalau ditanya apakah sholatnya sah, maka sholatnya sah. Ya. Ya, sholatnya sah, tidak sampai membatalkan sholatnya. Cuma tentunya selama kita masih bisa melakukan sholat di tempat yang lain yang di situ bersih, tidak ada di sana kuburan di dalam masjid ataupun di halaman masjid, tentunya ini yang lebih didahulukan. Yang lebih didahulukan kita sholat di masjid-masjid yang bersih dari kuburan, baik di dalam masjid maupun di area halaman masjid. Ini yang lebih diutamakan, wallahu taala a'lam. Nah, Ya, begitu Ustaz ya. Untuk menjaga kehati-hatiannya ya. Sholatnya sih susah, cuman ya khawatir nanti ada dikira kuburan keramat atau bagian barakallahu fikum. Dan apakah ada telepon masuk teman? Belum ya? Kita lanjut. Baik. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikut ini datang dari sebentar. Coba kita lihat. Oh ya. Datang dari Umur Rashid di Malang, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rai izin bertanya ya Ustaz. Bagaimana cara mendidik anak putri usia dewasa awal dalam kurung 20 tahunan tentang beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk? Karena kalau sedang ditimpa kesusahan,
anak ini kadang seringkali mengeluh dan berkeluh kesah dan suka menyesali kejadian yang sudah lewat atau masa lalu atau masa lampau. Kenapa begini dan begitu? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik Ustaz. Baik, masing-masing dari kita, bagi yang muda maupun yang tua, ini sebagai orang yang beriman, tentunya kita beriman dengan takdir Allah SWT yang baik maupun yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan untuk menguatkan keimanan kita dengan takdir Allah, maka tentunya jalan yang paling utama adalah kita mempelajari secara lebih detail tentang masalah keimanan dengan takdir Allah SWT, dan bahwasanya takdir atau beriman dengan takdir diantaranya adalah meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian meyakini bahwasanya Allah SWT menulis segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang menghendaki segala sesuatu dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita mau kembali kemudian membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini, maka insya Allah ini akan menguatkan keimanan kita terhadap takdir Allah SWT. Sehingga diharapkan ketika terjadi sesuatu musibah atau bahkan juga kenikmatan, maka seseorang menyadari bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, tidak berlebihan dalam bergembira, dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Caranya adalah dengan kita mau belajar, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Dan kalau boleh satu pertanyaan lagi teman, apakah sudah bisa? Masih bisa? Taib, masih bisa. Taib. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir insya Allah. Oh, ada telepon. Coba kita sapa. Ya, telepon dari siapa, di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Iis, Bandung. Oh iya, dari Ibu Iis di Bandung ya. Silakan disampaikan pertanyaannya Ibu Iis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya. Ya, silakan. Di daerah kami, ya. Silakan. Silakan Ibu. Di daerah kami itu ada suara ya ini. Silakan lanjut aja Bu, lanjut. Kami dengar dengan baik, suara Ibu cukup jelas. Silakan lanjutkan pertanyaannya. Di daerah kami umumnya ini setiap mau musim haji itu ya, hampir semuanya suka diadakan namanya walimatus safar haji. Mengadakan mengundang orang-orang banyak, terus mengadakan tausiah atau ada ceramah sebagai ustadznya gitu. Terus yang datangnya ini suka bawa amplop gitu, undangan walimatur pernikahan gitu. Iya. Itu gimana ya hukumnya Ustadz? Baik, itu ya pertanyaannya. Terima kasih, jazakallah khairan. Wa iyaki. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz jawabannya. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya walimah itu asalnya diperbolehkan. Walimah pada asalnya adalah diperbolehkan, termasuk diantaranya adalah walimah ketika seorang akan melakukan safar, seperti safar haji. Dan sebenarnya walimah ini sederhana. Seorang mengundang tetangga atau kerabat makan bersama. Kalau memang hanya itu saja yang dilakukan, tidak masalah. Ya, hanya sekedar mengundang, kemudian makan bersama, menyampaikan bahwasanya insya Allah kita akan pergi besok ya ke Mekah dan seterusnya, ini tidak masalah. Tapi menjadi bermasalah ketika di sana ada tambahan-tambahan. Ya, ada amalan-amalan yang
seringnya itu adalah suatu yang bid'ah di dalam agama. Ini yang, atau misalnya di situ ada kemaksiatan, ada musik misalnya, atau ada kebid'ahan, ritual-ritual yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang menjadi bermasalah. Tapi kalau hanya sekedar kita mengundang tetangga, teman, kerabat, makan bersama sebelum kita safar, ini tidak masalah. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, begitu ya. Karena biasanya kalau udah kumpul-kumpul macam-macam nanti ada gibah ya Ustaz ya, ada gibah, jangan-jangan ada musik dan ada ikhtilat ya Ustaz, bercampur antara yang bukan mahram, jangan-jangan salaman. Barakallahu Ustaz atas jawabannya kepada Ibu Is di Bandung, dan ini sudah ada 6 pertanyaan antum jawab, ditambah lagi 2 dari website. Barakallahu Ustaz, alhamdulillah, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, dapat kita ambil dari pelajaran dari antum yang sudah antum berikan ilmunya. Barakallahu Ustaz. Ustaz, bolehkah acara ini kami tutup? Silakan Pak. Alhamdulillah. Pak Pongki. Jazakallah khairan. Terima kasih antum bersama kru antum yang ada di sana. Pemirsa Fatwa TV, sudah rampung kita malam ini, mendekati jam 9, dan semoga Allah mempertemukan kita lagi di pekan di depan, hari yang sama, jam yang sama, ustadz yang sama, insyaallah. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau laza sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami